Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi lagi mengenai bagaimana membuat DED untuk bangunan pendahuluan atau pengolahan fisik. Yang akan kita bahas ruang lingkupnya di sini yaitu sumur pengumpul, screen, flotasi, grid chamber, sedimentasi atau bak pengendap. Tapi nanti kita contoh lengkapnya akan lebih fokus ke bak pengendap. Berikut langkah-langkah untuk melakukan DED. Yang pertama, kita harus pilih dulu unit pengolahan dan tentukan sistem atau metode pengolahan yang digunakan. Jadi misalkan kalau untuk pengolahan fisik kan kita tidak bisa memilih ya. Tapi kalau untuk seperti pengolahan biologis, pengolahan kimiawi, kita harus pastikan dulu kita mau pengolahan yang mana. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tentukan nilai parameter desain atau kriteria desain. Jadi kita ngambil data bisa dari kriteria desain atau dari lab. Yang ketiga, tentukan bentuk unit bangunan beserta peralatan pendukungnya. Yang keempat, kita buat gambar sketsa untuk membantu memudahkan nanti ketika menghitung. Kemudian yang kelima adalah memilih rumus-rumus, lakukan perhitungan, dan kemudian menggambar menggunakan software. Yang pertama, sumur pengumpul. Nah, sumur pengumpul sudah sebelumnya kita bahas ya. Ketika kita mau mendesain sumur pengumpul, kriteria desain utama yang perlu kita perhatikan adalah waktu detensi. Jadi, ketika kita mendesain sumur pengumpul, kriteria desain yang kita acuh harus benar-benar memastikan bahwa waktu detensinya tidak boleh lebih dari 10 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengendapan di dalam sumur. Nanti untuk langkah-langkah yang berdasarkan step tadi akan lebih dijelaskan untuk bak pengendap ya. Yang kedua yaitu screen. Di screen dari sekian kriteria desain ini yang perlu kita perhatikan utama adalah kecepatan melalui celah. Jadi ketika kita mendesain screen berdasarkan perhitungan yang telah kita pelajari sebelumnya, kita harus memastikan nanti perhitungan endingnya bahwa kecepatan melalui celahnya adalah 0,3 sampai 0,6 untuk yang manual, sedangkan kalau yang mekanik sekitar 0,6 sampai 1 meter per second. Untuk flotasi sendiri yang berperan penting adalah solid loading rate atau beban permukaan ya. Kalau di sini berdasarkan SNI beban hidrolik permukaan ini yang kita lihat atau A per S, R per solid ya. A itu udara, S itu solid atau padatan. Ini ada contoh soalnya untuk perhitungan DAF. Jika diketahui A per S-nya sekian, temperatur sekian, solubility sekian. Nah, rumusnya tanpa recycle itu seperti ini ya. Bisa dibuka lagi file Word yang sudah saya kirimkan di materi flotasi. Di situ ada step-step perhitungannya. Untuk yang tanpa resirkulasi, kita menggunakan rumus ini. Yang dengan resirkulasi, kita menggunakan rumus ini. Bu, bedanya apa? Bedanya di sini ada R. Sedangkan di sini tidak ada R. A itu apa? A itu air, udara. S itu solid atau padatan. SA itu saturasi. Yang F itu fraksi. Yang P itu tekanan absolut. Yang SA ini kalau SA kecil yaitu saturasi udara, sedangkan yang SA besar, S-nya besar itu adalah konsentrasi solidnya. Ini yang pertama selalu yang kalau ini hitung A per S-nya, setelah itu dapat
A-nya. Dari A sini kita dapat dimensi reaktornya. Setelah itu cek solid loading rate ya. Cek lagi. Apa A per S-nya sudah masuk kriteria desain atau belum. Saya belum bisa melampirkan kriteria desain A per S karena saya cari-cari filenya belum ketemu. Boleh dicari di Metcalf ya. Metcalf Edi yang tahun terbaru. Itu ada A per S kriteria desain mengenai A per S flotasi. Ini yang resirkulasi sama. Yang pertama menghitung tekanan absolutnya berapa, tekanan di atmosfernya berapa, lalu mengecek A per S, dapat resirkulasi, debit yang diresirkulasikan sebesar apa, kemudian dapat dimensi. Nah, setelah dapat dimensi ini balik lagi ngecek A per S. Berikutnya adalah grid chamber. Kriteria desain di grid chamber itu kan ada 3 macamnya ya kemarin. Ada horizontal flow, ada aerated grid chamber, sama ada vortex. Dari ketiga bangunan itu, yang perlu diperhatikan dari semua jenis kriteria desain itu adalah waktu detensinya. Karena hubungannya kan kita mau mengendapkan partikel kasar ya, atau partikel grid. Jadi waktu detensinya harus sesuai kriteria desain nanti ceknya. Kemudian sedimentasi. Nah, ini yang akan kita bahas step by step dari 1 sampai 8 yang di depan tadi. Nah, yang pertama, langkah untuk melakukan DED yaitu kan pilih unit pengolahan dan tentukan sistem atau metode pengolahan yang digunakan. Jadi, kita misalkan, saya mau pakai bak pengendap untuk pengolahan primer, yang bak pengendap 1 sebelum masuk ke pengolahan biologis atau kimiawi. Oke, tentukan dulu kamu mau yang secondary tank atau primary tank. Saya mau pakai yang secondary Bu, atau yang lanjutan dari pengolahan. Bak pengendap 2 ya berarti ya. Kemudian berdasarkan fungsi, misalkan intermittent atau continuous. Saya yang continuous Bu, karena ipal saya ipal saya dijalankan 24 jam. Nah, yang berdasarkan bentuk, misalkan ada rektangular, ada sirkular. Kalian misalkan pilih yang sirkular. Ini kriteria desain berdasarkan SNI, ini bisa cek langsung SNI-nya ya. Nah, di sini dari sekian banyak kriteria desain ini yang perlu jadi catatan penting yang utama ketika kita mendesain bak pengendap adalah beban permukaan, solid loading juga, dan waktu detensi. Ya, ini ada macam-macamnya tergantung desainnya tadi ya. Mau bak persegi kah, bak bundar. Bak bundar ini yang maksudnya sirkular tadi ya. Clarifier di sini acuannya kalau di SNI maksudnya untuk klerator yang gabungan antara fluktuasi dan sedimentasi. Step yang ketiga adalah tentukan bentuk unit atau bangunan yang akan dirancang beserta peralatan pendukung apa saja yang diperlukan untuk menunjang proses. Jadi misalkan bentuk baknya tadi kita apa? Rektangular, misalkan sirkular ya. Arah alirannya apa? Vertikal. Kemudian perlengkapan apa aja sih yang ada di bak pengendap atau di bak sedimentasi yang perlu kita lengkapi? Pasti yang pertama adalah saluran inlet outlet, pasti ya. Kemudian karena itu sedimentasi ada lumpur di situ pasti, berarti bangunan pelengkap berikutnya adalah penguras lumpur atau bak ruang lumpur. Kemudian karena kita ingin ciri khas di bak pengendap atau bak sedimentasi adalah alirannya harus laminer. Sehingga kita perlu ada tambahan bangunan, biasanya kita ditambahkan perforated baffle, yaitu baffle berlubang, agar alirannya yang keluar ke bak pengendap atau bak sedimentasi alirannya kecil. Kemudian ada pelimpah atau weir, kemudian ada scraper, otomatis ada pembersih lumpur, ada yang mengaruk, kemudian pintu air jika dibutuhkan. Step yang keempat tadi adalah buatlah gambar sketsa untuk memudahkan membantu perhitungan. Jadi seperti ini ya.
Lebih baik jika kalian menggunakan coretan tangan saja ya, tanpa menggunakan penggaris atau komputer. Kalian coret saja ya gambar seperti ini, misalkan tanpa atas. Ini bak pengendap yang secondary tank tanpa atas. Ini bisa dilihat di sini, inletnya itu dari tengah ya. Inletnya dari tengah, kemudian keluar, menyembur ke sini. Nah, dari sini akan turun ke bawah dan airnya akan naik lagi dan akan melimpah. Ini wear-nya. Lingkaran di sini nih wear, ini outletnya. Makanya ada 2 dimensi di sini, ada D1, ada D2. Ini lambang untuk wear ya. Ini apa Bu? Ini jembatan. Biasanya untuk apa? Perawatan atau perbaikan. Nah, tampak sampingnya dari gambar ini bisa kita lihat ya. Ini inletnya tadi yang gambar di sini. Ini inlet. Kemudian ini ruang lumpurnya. Nah, di sini kan ada tunjukkan lumpur. Ruang lumpurnya seperti ini maksudnya. Nah, dan di sini ini yang kelihatan ada garis-garis ini, itu ada namanya settler, yang kalau tampak samping kelihatan miring-miring seperti ini. Nah, settler. Nah, tadi kan ini airnya tumpah ke sini ya. Nah, keluar ke sini. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini outletnya tadi ya. Ini lingkaran yang ini. Nah, ini outletnya ya. Yang di bawah ini adalah scraper. Scraper itu fungsinya jadi misalkan lumpurnya ada yang tertinggal di sini. Jadi bisa diarahkan, diarahkan jadi satu menuju terkumpul di sini sehingga nanti pompanya itu cukup memompa lumpur yang ada di sini. Sedangkan yang ada di lumpur yang ada di bagian sini udah cukup di scraper saja. Dikeruk dipakai menggunakan scraper ya. Nah, ini ada H untuk bangunannya yang dari sini ke sini adalah H lumpur. Setelah itu, pilihlah rumus-rumus yang digunakan. Ya, bisa dicek lagi ya PPT yang sebelumnya, misalkan contohnya. Nah, kayak gini. Ini kan sudah ada. Ini misalkan kalau kita mau pakai perforated. Nah, ini yang pertama dia langsung malah perhitungan zona inlet ya. Ini dimensi baknya, step-stepnya bisa ikuti di sini ya. Perforated wall-nya ya. Zona pengendapan. Ini yang sirkuler ya tadi. Menentukan diameter bak, OSR, volume bak, kedalaman bak, diameter partikel scoring. Termasuk volume luang lumpur. Setelah kita menentukan jadinya rumus mana aja yang kita gunakan, baru kita melakukan perhitungan ya. Sketsa itu berperan penting ya untuk memudahkan perhitungan. Oleh karena itu, sebelum kalian melakukan perhitungan, kalian harus paham betul model bangunan yang akan kalian desain itu seperti apa detailnya. Jadi kayak tadi sketsanya ya, kalian harus sebisa mungkin apa yang dibutuhkan ya, peralatan utamanya apa ya. Oh, peralatan utamanya misalkan ada bak, pendukungnya ada inlet, ada outlet, ada scraper, ada pembuangan lumpur. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan berikut.